Ya, ini semuanya tugas sudah mengerjakan ya terkait dengan surat kuasa. Sudah semua? Sedang proses nih. Oke, sudah. Oke, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Norma Dewi, biasa dipanggil Ibu Norma. Ini Bu Norma saat ini mengajar di Universitas Islam Batik Surakarta di Solo, begitu. Dan saat ini Bu Norma ya berarti baru pertama kali ya menjadi tutorial online, fasilitator untuk kalian di mata kuliah hukum, praktek peradilan perdata. Ini Bu Norma mau kenalan dulu beberapa. Bu Norma panggil nama satu-satu ya. Ini Yuni Puji Astuti dulu, silahkan kenalan dulu. Halo, Yuni. Mic-nya itu belum dinyalain, Bu. Siap Ibu, maaf Ibu. Oke, Sebelumnya Ibu, ya. iya, perkenalkan Ibu izin saya Yuni Pujastuti dari Sulawesi Tengah, Ibu izin. Oke, Sulawesi Tengah. Saat ini bekerja atau fresh graduate? Siap Ibu, bekerja Ibu. Di mana? Siap Ibu izin saya Poluan Ibu izin. Oh, Poluan. Berarti sesuai Ya, lah ya dengan jurusannya saat ini hukum gitu. siap Ibu. Dari SMA langsung ini UT atau pernah D3 atau apa? Siap Ibu dari SMA masuk Poluan dulu, 1 tahun bekerja, baru Hmm. mendaftar kuliah Ibu izin. Oke, berarti mahasiswa reguler ya, bukan RPL ya. Oke, Siap salam Ibu, kenal buat siap Ibu. Yuni gitu. Selanjutnya, Rahmat. Siap, Ibu. Ya, Perkenalkan nama saya Rahmat dari Tanah Grogot, Kalimantan Timur. dari Kalimantan Timur. Saat ini bekerja atau fresh graduate? Bekerja, Ibu, Di mana? di rumah sakit, Ibu. Oh, rumah sakit. Jadi apa? Dokter, perawat, Eh, Bagian staf aja sih, Ibu. bagian staff ya. Oke, kok tertarik masuk hukum? Kenapa? Eh, Ngelihat kakak sih, Ibu. Oh, kakak. Kakak apa saat ini? Kakak Pengacara? sudah, ya sudah Ini nggak kelihatan nih wajah Mas Rahmat ini. Kenapa nggak nunjukin wajahnya ini? lagi bekerja, Ibu. Oh, sudah bekerja. Oke. Oke, salam kenal ya Mas Rahmat gitu. Selanjutnya, Evi Yulis Nur Oktaviani. Mohon izin Bu, perkenalkan Salam nama kenal. saya Violis Nur Oktaviani. Saya dari Jawa Barat, tapi sekarang lagi kerja di Sulawesi Tengah. Sedang kerja di Sulawesi Tengah. Sebagai apa Mbak? Di kantor apa? Saya kerja ke pengadilan Bu, Oh, pengadilan agama. pengadilan. Oh, pengen hukum ya? Pengen apa? Lanjut atau biar untuk naik pangkat atau apa? Ya Bu, Ceritanya. biar buat Woi. gitu. Oke, bagus untuk. Oke, salam kenal ya buat Mbak Evi. Oke, Ya Bu. selanjutnya Anissa Salinda Lovenia. Ya, selamat malam Ibu. Perkenalkan nama saya Anissa Zalenda Lovenia dari Kota Jambi. Oh, Jambi. Saat ini bekerja? Enggak. Oh, fresh graduate ya. Nah, Oke, betul. ya, salam kenal gitu. Kok tertarik masuk hukum kenapa? Pengen coba kalau lulus mau jadi jaksa. Oh, pengen jadi jaksa. Bagus, oke. Semoga berhasil gitu. Setiap tahun kayaknya buka terus kalau jaksa ya. Ada terus gitu. Iya, Oke, lancar. Salam kenal Bu. buat Mbak Anissa. Selanjutnya, Adi Purnama. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. memperkenalkan diri, Bu. Nah, saya pertama dari Kota Bandung, Bu. Kota Bandung. Fresh graduate bekerja? Sudah Halo? bekerja, Bu. Oh, udah bekerja di mana? Saya di kepolisian, Bu. Oh, kepolisian juga.
Jawa Barat ya tadi ya? Hmm. Oh ya. Iya, Oke, Bu, betul. salam kenal buat Mas Adi gitu. Untuk Siap, Bu. selanjutnya, Dina Trinovita. Siap, Ibu. Ya, Perkenalkan, nama saya Dina Tinukita. Saya dari Kalimantan Barat, Bu, Pontianak. oh Pontianak. Fresh graduate atau sudah bekerja? Bekerja, Ibu, Oke, di mana? di lapas anak. Oh, di lapas anak sesuai RPL atau mahasiswa reguler? Reguler. Oh, ini rata-rata reguler semua ya. Kan sekarang ada RPL, jadi yang udah bekerja kadang diakui gitu, bisa gitu pengalaman bekerjanya. Tapi ini kelas reguler semua gitu. Tapi pengalamannya banyak begitu ya. Salam kenal untuk Mbak Dina gitu. Ya. Selanjutnya yang lainnya. Hmm. Haisin Kadas. Haisin Kadas ada. Halo. Oke, lewat dulu aja. Ya nggak on. Diki Swastika Arnanto. Halo. Diki. Oke, nggak dengar juga. Oke, yang lainnya ada yang belum dipanggil Bu Norma? Oh ya, Tania. Tania ada? Oke, nggak ada. Ini langsung saja ya, karena Bu Norma di sini Zoom-nya juga agak singkat. Langsung Bu Norma masuk ke materi teknik menyusun surat kuasa. Sebenarnya kalian mungkin sudah membaca materi ya terlebih dahulu yang sudah disediakan gitu di e-learning UT gitu. Dan bahkan kalian juga sudah mengerjakan tugas di sesi 1 terkait dengan teknik menyusun surat kuasa. Bu Norma ingatkan juga untuk yang belum mengerjakan pembuatan surat gugatan, harap segera untuk menyusun surat gugatan karena takutnya waktunya habis, sudah tidak bisa dibuka lagi ya. Karena di sistem dari UT seperti itu yang membuat deadline dan lain sebagainya sudah dari pihak UT langsung gitu. Dan kita sebagai tutor tidak boleh gitu menerima tugas di luar yang sudah kalian upload di sistem. Jadi Bu Norma ingatkan untuk upload tugas di sistem. Dan kemarin juga Bu Norma sempat mengecek ada tugas yang harusnya membuat surat gugatan tapi mengupload surat kuasa. Bu Nurma lupa namanya. Jadi bisa tolong dicek yang sudah mengupload tugas di surat gugatan, bisa dicek aja. Kalian kira-kira nguploadnya udah benar belum? Sudah di komen Bu Norma gitu. Kalian ada yang salah mengupload tugas gitu. Jadi bisa dicek, masih ada waktu untuk merevisi, segera direvisi saja begitu. Oke, di sini balik lagi. Bu Norma terkait materi teknik menyusun surat kuasa. Di sini ada dasar hukumnya ya untuk menyusun surat kuasa, yaitu ada BW atau Berhelijk Wetboek di pasal 1792 sampai 1819 KUH Perdata. Ini semuanya pada punya KUH Perdata nggak kira-kira? Ada yang punya? Atau download aja Bu gitu, di download ada kok gitu. Pernah baca? Belum? Siap, Bu. Ini juga materi kalian bisa dibaca di RBV ya, yang disediakan di UT gitu. Terus kedua, aturan khususnya ada di dalam HIR atau RBG atau hukum acara. Terus ada surat edaran Mahkamah Agung. Jadi di sini pemberian kuasa itu adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan urusan. Jadi di sini surat kuasa ini intinya adalah di mana adanya gitu pemberian kekuasaan kepada orang lain gitu untuk melaksanakan atau menerima wewenang atau tanggung jawab
dari yang diberikan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Jadi fungsinya dari surat kuasa ini gitu mempunyai sifat penerima kuasa berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa. Artinya penerima kuasa mempunyai hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Yang kedua, pemberian bersifat konsensual. Konsensual di sini artinya apa? Kan kayaknya udah pada lulus hukum perdata ya. Ada yang tahu konsensual apa? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu konsensual apa? Mbak Yuni mungkin tahu arti dari konsensual. Biasanya kita sebut di hukum perdata, ada juga kita sebut di perjanjian gitu. Di hukum perjanjian sering ini juga disebut konsensual. Ada yang tahu konsensual atau konsensus? Tahu? Mas Rahmat tahu konsensus apa? Konsensual? Atau Mas Hadi? Kesepakatan kan, Bu? Oh ya, betul, kesepakatan. Jadi konsensus atau konsensual ini maksudnya adalah sifatnya harus sepakat antara siapa? Antara si pemberi kuasa dan penerima kuasa. Jadi harus sepakat. Terus pemberian kuasa ini bersifat garansi atau kontrak. Jadi sifatnya itu kontrak ya, tergantung waktu juga dan ada garansinya nanti biasanya di surat kuasa itu ada eh contohnya hak retensi gitu-gitu. Tapi kemarin kayaknya Bu Nurma baca banyak yang di surat kuasa khusus belum menyebutkan adanya hak retensi di surat kuasa khusus. Nah, di surat kuasa ini biasanya kaitannya adalah dengan pasal 1320 KUH Perdata. Itu biasanya ada syarat-syarat sahnya gitu, terjadinya perjanjian atau perikatan antara para pihak. Ada yang masih ingat mungkin pasal 1320 syarat sahnya perjanjian? Ada yang ingat? Ada 4 biasanya. Saya, Bu, izin menjawab, Bu. Oh ya, silahkan Evi. Yang pertama itu ada sepakat, Hmm, terus cakap, hal tertentu, sama satu lagi sebab yang halal, Bu. oke, berarti tadi cakap. Ya, satu kan cakap tuh. Yang cakap tuh siapa? Kalau di sini kaitannya dengan surat kuasa, berarti yang harus cakap adalah si pemberi kuasa dan penerima kuasa. Biasanya disebut cakap itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Yang cakap? Dan beta kan tuduh orang. Ya, Tapi gimana? beta tanyakan. Para pihak, Bu. Aku bilang tunggu tuh sama mau. Iya, para pihak harus Dewasa. ya, harus Dewasa. dewasa ya, harus cukup umur begitu. Tidak di bawah pengampuan gitu. Jadi contohnya di bawah pengampuan kan seumpama contohnya orang gila gitu tidak boleh. Belum dewasa masih dalam pengampuan dalam apa perwalian orang tuanya juga Iya, belum begitu, boleh. Jadi cakap di sini harus sudah dewasa gitu Oh, cukup Marat bilang kan, gitu tidak di Abi bawah ambil kan? pengampuan Berapa? begitu. Aku ambil kan? Terus yang kedua tadi adalah para pihak harus sepakat. Sepakat di sini ya sepakat secara sukarela gitu, tidak di bawah penipuan, tidak boleh di bawah paksaan. Terus yang ketiga, hal tertentu itu apa maksudnya? Ada yang tahu? Objek perjanjian. Ya, jadi yang diperjanjikan itu apa? Harus jelas. Seumpama di surat kuasa khusus kalian kemarin, gitu, mewakili dari si pemberi kuasa terkait dengan kasus apa gugatan wan prestasi, mewakili di mana di pengadilan negeri, seperti itu harus jelas. Terus yang terakhir tadi adalah kausa yang halal. Kausa yang halal kemarin apa? Maksudnya ada yang tahu? Tidak bertentangan dengan hukum, Bu. Dengan hukum, Ya, Bu. tidak bertentangan dengan hukum. Jadi, eh,
pembuatan surat kuasa atau perjanjian itu gitu harus hal-hal yang boleh oleh hukum. Jadi seumpama ya bikin perjanjian soal jual beli barang terlarang tentunya tidak boleh karena hal tersebut bisa batal demi hukum begitu. Itu terkait dengan tadi empat. Alhamdulillah masih ingat semua ya. Udah lulus begitu. Nah, terus selanjutnya surat kuasa di sini itu ada dua ya sebenarnya jenisnya. Ada surat kuasa umum dan ada juga surat kuasa khusus. Surat kuasa umum di sini isinya ya berarti macam-macam, bisa sifatnya umum dan di sini biasanya digunakan dalam hal administratif saja. Contohnya eh, di sini kalian semua biasanya surat kuasa untuk mengambilkan BPKB atau STNK, mewakilkan mengambil akta cerai, kayak gitu itu biasanya surat kuasa umum, sifatnya administratif atau tidak menimbulkan akibat hukum lain gitu, sifatnya hanya administratif. Sementara di kalian itu yang buat tugas kalian adalah surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus di sini di mana hal yang ditentukan di situ sifatnya khusus terdapat akibat hukum. Ini kalian bisa lihat PPT Bu Norma nggak, Dek? Siap bisa Ibu. Bisa, Bu. Oh, oke Bisa, bisa Bu. ya aman ya. Pak di Bu Norma nggak muncul soalnya. Bentar, Bu Norma ulang aja. Jadi di sini khusus. Tadi surat kuasa umum sudah. Nah, surat kuasa khusus di sini ada di pasal 1792 KUH Per, di mana pemberian kuasa atau lebih sering disebut dengan kuasa ialah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Jadi di sini jelas urusannya apa. Contohnya ya di tugas kalian kemarin ya bahwa di situ bertindak atas nama pemberi kuasa gitu untuk terkait gitu hal yang namanya gugatan wan prestasi gitu. Itu jelas dan menimbulkan akibat hukum kan karena contohnya harus mewakili di pengadilan seperti itu. Terus selanjutnya ada surat kuasa substitusi. Jadi di sini surat kuasa substitusi adalah surat kuasa istimewa, dalam prakteknya dikenal dengan surat kuasa substitusi, di mana ada hak yang dapat dimasukkan dalam pemberian kuasa, yaitu hak substitusi. Jadi pada intinya hak substitusi memberikan hak bagi penerima kuasa untuk menunjuk pihak lain untuk bertindak sebagai penggantinya. Kemarin waktu buat tugas surat kuasa khusus, ada yang menuliskan itu surat kuasanya ini disertai dengan kuasa substitusi ada? Ada yang menulis? Atau nggak ada sama sekali, udah close aja terus tanda tangan di akhir? Atau sudah lupa mungkin? Jadi biasanya di kuasa substitusi ini di surat kuasa khusus kalian bisa kalian tuliskan di akhir gitu ya. Sebelum waktu dan tanda tangan kalian para pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa ditulis bahwa surat kuasa ini disertai dengan hak substitusi gitu atau dan retensi biasanya. Jadi kalau substitusi ini contohnya kan lebih baik biasanya advokat ya oke lah yang mewakili satu aja gitu biasanya gitu kan nanti mungkin berhalangan nih gitu. Nah, jadi nanti di persidangan selanjutnya ada surat kuasa substitusi ini gitu untuk membantu karena yang penerima kuasa sebelumnya itu berhalangan. Atau biasanya kan kalau kantor hukum itu kuasa hukumnya atau advokatnya nggak cuma satu tuh. Atau kalian lihat di televisi itu kan banyak ya advokatnya timnya kadang sampai 3 sampai 4 gitu. Itu di surat kuasa
khusus bisa langsung ditulis tuh. Kepada advokatnya namanya siapa saja, bertindak atas nama sendiri atau bersama-sama tim gitu. Dan di akhir adalah ada surat disertai dengan hak substitusi. Karena mungkin yang satu nggak bisa datang, ya udah yang datang dua saja boleh. Atau keempatnya bisa hadir semua boleh begitu. Jadi itu maksudnya substitusi atau penggantian begitu. Bisa menggantikan ya tujuannya tadi mungkin saja berhalangan atau kadang kantor advokat kan kasusnya nggak cuma satu ya, mungkin beberapa. Jadi saling gitu bekerja sama. Oke, Bu Norma langsung saja di. Nah, ini bentuk kuasa di depan pengadilan. Jadi, kuasa di sini sebenarnya selain tertulis, bisa juga kuasa secara lisan. Dasar hukumnya ada di pasal 123 ayat 1 HIR, ada di pasal 147 ayat 1 RBG, serta pasal 120 HIR. Jadi, bentuk kuasa lisan terdiri dari dinyatakan secara lisan oleh penggugat di hadapan ketua pengadilan, atau kuasa yang ditunjuk secara lisan di persidangan, itu boleh. Yang kedua, kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, atau biasanya sebelum ada surat gugatan itu kan harus membuat surat kuasa khusus dulu, baru membuat surat gugatan. Ibu Norma langsung saja ke poin-poin yang harus ada pada surat kuasa. Yaitu satu, di atas gitu harus tertulis jelas bahwa judulnya adalah surat kuasa. Lebih baik lagi kalau kalian buka kantor advokat, ya pakai kop advokat kalian. Terus surat kuasa, terus memakai nomor surat itu lebih baik ya. Jadi surat kuasa, nomor suratnya berapa. Nah, yang kedua, identitas pemberi kuasa itu harus jelas. Minimal ada nama, umur, pekerjaan, dan alamat. Dan ketiga, kata-kata selanjutnya disebut pemberi kuasa. 4. Kata-kata dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya di bawah ini dengan memberikan kuasa kepada siapa? Advokat tadi, identitasnya di mana, beralamat di mana gitu. Terus 5, kata-kata dengan hak substitusi dan retensi itu harus ada, itu bisa di akhir surat kuasa. Keenam, identitas penerima kuasa karena dalam hal ini advokat, maka cukup ya nama sama advokat apa. Bagus lagi jika dikasih nomor advokat NIA pada kantor hukum atau advokat di mana, berkantor di mana, seperti itu. 7. Kata-kata dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri. Hal ini khusus jika advokatnya lebih dari satu ya. Kalau advokatnya hanya satu, kalimat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri ini tidak perlu. Gitu. Nah, kata-kata nomor 8, kata-kata selanjutnya diberi penerima kuasa. 9, kata-kata khusus. Itu wajib ada. 10, bertindak dan atas nama pemberi kuasa mewakili dan membela kepentingan hukum pemberi kuasa selaku penggugat, itu penting. Terus 11, kata-kata untuk membuat dan menandatangani dan mengajukan gugatan perdata. Dan gugatannya itu terkait apa sama perihal kemarin, tugasnya kan terkait wan prestasi, harus ditulis gugatan wan prestasi, begitu. Nah, 13, kata-kata di pengadilan negeri mana, itu juga penting. Kemarin ada yang sepertinya tidak menulis pengadilan negeri, tapi malah pengadilan tata usaha negara. Itu sudah kompetensi peradilannya salah, jadi kalian harus teliti ya, untuk terkait pengadilan yang berhak mengadili. Terus 14, kata-kata terhadap. Nah, identitas tergugat. Maksudnya adalah lawannya tuh siapa, itu harus ada. Semua melawan, norma, beralamat di mana itu harus ada gitu. Jadi jelas. Nah, ini juga contohnya 15 bisa ini. Ini nanti materi Bu Nurma share saja. Sebenarnya dari UT sudah ada, tapi mungkin ini buat tambahan kalian. Nanti Bu Nurma share di Learning UT juga. Ini kata-kata umumnya ya, secara jelas. Jadi mewakilinya itu
Hanya di pengadilan negeri sama di kepolisian ke pengadilan negeri boleh, tetapi tidak boleh itu yang langsung mewakili di tingkat pengadilan negeri, banding, kasasi langsung jadi satu surat kuasa itu tidak boleh. Jadi kalau ini baru pengadilan negeri ya, baru tingkat satu, oke. Terus nanti kalau ternyata pengen banding nih, bikin surat kuasa baru lagi. Atau nanti pengen kasasi nih, bikin surat kuasa baru lagi. Itu baru namanya